Halo semua, perkenalkan nama saya Rutimi Simanjuntak dari Universitas Pelita Harapan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem perkemihan dari mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Yang saya akan jelaskan itu ada karakteristik urin, ureter, kandung kemih, uretra, kelainan, dan gejala pada prinsip terapi. Yang pertama, karakteristik. Ada komposisi di mana urin terdiri dari 95% air dan mengandung zat terlarut. Berikut yang pertama ada zat buangan nitrogen, asam hipurat, badan keton, elektrolit, hormon atau katabolit hormon, berbagai jenis toksin atau zat kimia asing, pigmen, vitamin atau enzim, konstituen abnormal meliputi albumin, glukosa, sel darah merah, zat kapur atau terbentuk saat zat mengeras dalam tubulus dikeluarkan, dan batu ginjal atau kalkuli. D. Ada sifat fisik yang dimana yaitu berbau dan urin memiliki bau yang khas dan cenderung berbau amonia jika didiamkan. Dan juga ada warna di mana urin encer berwarna kuning pucat dan kuning pekat jika kental. Dan asiditas atau alkalitas yang ber-pH urin bervariasi antara 4,8 sampai 7,5 dan biasanya sekitar 6, tetapi juga tergantung pada diet. Berat jenis urin sekitaran antara 1,001 sampai 1,035 bergantung pada konsentrasi urin. Yang kedua ada ureter, di mana ureter perpanjangan tubulus atau tubula berpasangan dan berotot dari pelvis ginjal yang merentang sampai ke kandung kemih. Yang pertama, panjang ureter antara 25 cm sampai 30 cm, berdiameter 4 mm sampai 6 mm. Dan ginjal dapat tersangkut dalam ureter di ketiga tempat ini mengakibatkan nyeri disebut kolik ginjal. Dan dua, dinding ureter terdiri dari 3 lapisan jaringan, yaitu lapisan terluar adalah lapisan fibrosa, di tengah adalah mulcularis, longitudinal ke arah dalam dan otot polos sirkulasi ke arah luar. Dan yang ketiga, lapisan otot memiliki aktivitas peristaltik, instirtik, gelombang peristaltik mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Dan kandung kemih adalah organ muskular berongga yang berfungsi sebagai wadah penyimpanan urin, yang dimana lokasi pada laki-laki kandung kemih terdapat pada tempat di belakang simfisis pubis dan di depan rektum. Pada perempuan, organ ini terletak agak di bawah uterus di depan. Dan struktur dari kandung kemih ditopang dalam rongga pelvis dengan lipatan-lipatan peritoneum dan kondensasi fascia. Kandung kemih terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama serosa adalah lapisan terluar, dan yang kedua otot detrusor adalah lapisan tengah, dan submukosa adalah lapisan jaringan ikat yang terletak di bawah mukosa dan menghubungkan dengan muscularis. Dan yang keempat, mukosa adalah lapisan terdalam. Trigonum adalah area halus, triangular, dan relatif tidak dapat berkembang yang terletak secara internal di bagian dasar kandung kemih. Sudut-sudutnya terbentuk dari 3. Dan pada kandung kemih, itu ada perkemihan atau urinasi, bergantung pada inervasi parasimpatis dan simpatis, juga impuls saraf voluntar. Pengeluaran urin membutuhkan kontraksi aktif otot detrusor. Yang pertama, bagian dari otot trigonum yang mengelilingi jalan keluar uretra berfungsi sebagai sphincter uretra internal yang menjaga saluran tetap tertutup, dan sphincter uretra eksternal terbentuk dari serabut otot rangka dari otot perineal transversa yang berada di bawah kendali voluntar. Dan yang ketiga, refleks perkemihan terjadi saat peregangan kandung kemih sampai sekitar 300 ml sampai 400 ml urin, yang dimana menstimulasi reseptor peregang pada dinding kandung kemih. Yang A, impuls pada medula spinalis dikirim ke otak yang menghasilkan impuls parasimpatis, dan B, refleks perkemihan menyebabkan kontraksi otot detrusor, dan C, pada laki-laki serabut simpatis menginervasikan jalan keluar uretra dan mengkontraksi jalan tersebut. Dan pencegahan refluks perkemihan melalui kendali volunteer sphincter eksternal adalah respon yang dapat dipelajari.
Ada juga pencegahan volunteer tergantung pada integritas saraf terhadap kandung kemih dan uretra. Cedera pada lokasi ini dapat menyebabkan inkontinensia. Dan kendali volunteer urinasi adalah latihan toileting adalah respons yang dapat dipelajari. Hal ini dapat dilatih pada SSP yang hancur dan sebaiknya ditunda sampai paling tidak berusia 18. Yang keempat, ada uretra, mengalirkan urin dari kemih ke bagian eksterior tubuh, di mana pada laki-laki uretra membawa cairan semen dan urin, tetapi tidak pada waktu yang bersamaan. Uretra laki-laki panjangnya mencapai 20 cm dan melalui kelenjar prostat dan penis, di mana uretra prostatik dikelilingi oleh kelenjar prostat, dan uretra membranosa adalah bagian yang terpendek, sekitaran 1 cm sampai 2 cm. Dan uretra cavernous atau penile berespons merupakan bagian yang terpanjang, dan ada juga uretra pada perempuan berukuran sekitaran 3,75 cm, di mana saluran ini membuka keluar tubuh melalui orifisium uretra eksternal yang terletak dalam vesitibulum antara klitoris dan mulut vagina. Dan yang ketiga, panjangnya uretra laki-laki cenderung menghambat invasi bakteri dan kandung kemih atau sintitis yang lebih sering terjadi pada perempuan. Di sini ada kelainan dan gejala dan juga ada prinsip terapi. Kelainan gejala gagal ginjal kronik atau chronic kidney disease atau CKD. Pengertian gagal ginjal kronik adalah kondisi di mana saat fungsi ginjal mulai menurun secara bertahap. Kondisi ini bersifat permanen. Status CKD berubah menjadi gagal ginjal ketika fungsi ginjal telah menurun hingga mencapai tahap atau stadium akhir. CKD adalah penyakit yang umumnya baru dapat dideteksi melalui tes urin dan darah. Gejala penyakit gagal ginjal kronik antara lain berkurangnya urin saat buang air, mual, muntah, hilang nafsu makan, lelah dan lemah, bermasalah dalam tidur, penurunan mental secara tajam, otot berkedut dan kencang, bengkak pada area kaki, timbul rasa. Dan di sini ada penyebab gagal ginjal kronik, ada beberapa kondisi yang lebih tidak umum, tapi juga beresiko menyebabkan penyakit gagal ginjal kronik, yaitu yang pertama gangguan gagal ginjal polisistik, di mana kondisi saat kedua ginjal berukuran lebih besar dari normal karena pertambahan massa kista, yang dimana kondisi juga ini bersifat diwariskan. Dan peradangan pada ginjal, infeksi pada ginjal, penyumbatan, penggunaan rutin obat-obatan tertentu dalam jangka panjang, dan lupus erythematosus sistemik atau kondisi saat di mana sistem kekebalan tubuh menyerang dan mengenali ginjal sebagai jaringan asing. Dan yang ketujuh, ada kegagalan pertumbuhan ginjal pada janin saat dalam. Ini ada beberapa terapi farmakologi, ada obat tekanan darah tinggi, obat penurunan kolesterol, obat gagal ginjal untuk mengatasi anemia, obat gagal ginjal untuk mengatasi gagal ginjal kronis yang terjadi pada penumpukan cairan dalam tubuh, dan ada juga obat gagal ginjal untuk melindungi tulang, yang dimana suplemen kalsium dan vitamin B dapat mencegah dan mengambil obat untuk menurunkan jumlah fosfat dalam tubuh, sehingga meningkatkan jumlah kalsium yang tersedia bagi. Di sini ada juga terapi-terapi di farmakologi diet rendah protein, dan juga jika ginjal tidak mampu lagi menyaring limbah dalam tubuh sehingga produk limbah tersebut membahayakan tubuh, dan Anda mengembangkan gagal ginjal lengkap atau hampir lengkap, itu artinya Anda memiliki penyakit gagal ginjal stadium akhir. Dan juga ada hemodialisis, transplantasi ginjal bisa jadi pilihan juga. Ini ada sistitis, di mana inflamasi kandung kemih, dan inflamasi ini dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, biasanya Escherichia coli, yang menyebar dari uretra atau karena respon alergik atau akibat iritasi mekanis pada kandung kemih. Gejala ini sering berkemih dan nyeri atau disuria yang dapat disertai darah dalam urin, hematuria. Prinsip terapi pengobatan sistitis adalah dengan pemberian analgetik atau anti nyeri dan antibiotik. Sekian penjelasan dari saya dari sistem urinari. Terima kasih.